yang sebelah kiri. Itu alasannya li'annahu ashalu li khurujil kharij. Karena dengan model seperti ini itu bisa mempermudah untuk mengeluarkan sesuatu tadi. Itu secara teks. Itu maksudnya tadi li'annahu ashala li khurujihi itu maksudnya iktimatnya apa yasarnya yang menyebabkan ashal itu. Oke, jadi yang ditanyakan ini sebenarnya praktek ya. Saya lebih saya praktekkan dulu. Bagaimana iktimat ala yasari ini bagaimana? Nah, ini yang dimaksud iktimat ala yasari itu salah satu fungsinya ashalu liuhurujil khariji, memudahkan keluarnya kotoran. Nah, yang ditanyakan itu sebenarnya keluarnya kotoran itu faktornya karena iktimatnya atau karena diasarnya. Kan ada dua koyet, ada iktimat, ada ya iktimat ala ahadihima atau yasarnya, atau mungkin dipraktekkan praktek gimana. Ini saya kira saya suudon ini mungkin dalam cara qatil hadanya mempraktekkan ini kok sebetulnya jarang. Ini tentu kan yang jelas sepaket ini. Jadi waya tamidu jalisan yasaruh itu sepaket. Lalu kenapa kalau nggak ke arah kanan? Itu kalau ke arah kanan ternyata tidak ashalu li khurujil kharij gitu. Baca terus. Tak ada sasar. Berarti benar pas baru jadi. Mana, Gus? Oke. Berarti benar. Lebat budi. Belak pemenggot. Kan masalahnya kan dingin kan. Qalu jalisan yasarahu li'annaha al-ansahu bidzalika bi khilafi yaminihi. Fayadhu asabi'aha bil ardi. Maksudnya yasar itu berpengaruh pada ashal nopo mboten maksudnya itu. Nah, itu yang perlu kita jelaskan. Jadi ashal itu apakah karena dua faktor, satu iktimat ala ahadil rijla ini, apakah memang ashal itu bisa wujud dengan iktimat bil yasar kan. Bisa mungkin langsung yang ada mau mengalasi kalau kanan itu enggak sunnah, kalau kanan itu tidak ada unsur ashalnya, kalau kanan itu bagaimana, itu langsung disampaikan biar cepat ketemu jawabannya. Sebenarnya mungkin langsung bisa disimpulkan kalau sudah iktimat dalam yasar itu memudahkan untuk lebih mudah. Berarti kebalikannya ya tidak lebih mudah. Maksudnya kalau kanan kan duna yaminahu itu sudah jelas kalau dua perbandingan ini maka yang lebih mudah itu untuk iktimat alal yasar. Jadi itu mungkin sudah jelas perlawanannya, perbandingannya. Berarti kalau iktimat alal yumna yamin itu tidak ashal, ini kan perbandingan. Jadi tafdilnya kan kalau iktimat
alal yasar itu lebih mudah. Berarti itu kan dua perbandingan. Iktimad itu kan pilihannya kalau gak kanan ke kiri atau dua-duanya kan begitu. Tapi ini dua perbandingan antara kanan dan kiri. Yang dipilih adalah yang kiri. Kenapa? Alasannya ashal kan begitu. Jadi dua perbandingan ini yang ashal sebenarnya ya sama-sama mudah. Kalau waktunya ya tetap selesai juga. Tetapi dalam iktimad itu, dalam dua perbandingan ini yang lebih ashal itu bukan masalah iktimadnya, tapi dua-duanya tetap iktimad nanti. Dua-duanya iktimad, namun iktimad alal yasar itu ashal begitu. Kalau berdiri kan memang bertumpu kedua-duanya itu berbeda. Jadi untuk yang berdiri berbeda. Ini untuk yang duduk pilihannya cuma dua tadi itu. Taklilnya itu karena ashal begitu untuk yang kiri. Cek, berikut Mas Surul sepertinya mau komentar lagi. Kan ini ya, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama ashal itu wujud karena faktor 2, iktimad ala ahadi rijlaini. Terus atau kolaborasi antara keduanya, iktimad ala ahadi rijlaini yang mana ahadihima itu adalah al-yasar, atau faktornya hanya yasar. Kalau yasar harus ada iktimadnya. Bahasanya karena gini, ikutan sarwaninya niku. Qaluhu ashalu li khurujil khariji wa dhahirun li anna al-ma'idata fil yasari. Jelas itu. Berarti ya apa nih nyuwun? Berarti memang setelahnya berarti kolaborasi kan. Terus berarti ketika iktimad alal yumna itu wujud ashal apa tidak itu kira-kira? Sebenarnya gini, moderator, mohon izin ya. Lanjut. Jadi sebenarnya gini, kalau ini di syarahnya Minhaj Qutul Muhtaj itu malah di sini tidak ada bedanya antara antara qadil hajahnya bainal qaim wal jalis. Sama-sama sunnah iktimad. Kan tadi Qaim iktimad alal yasar, jalis juga iktimad alal yasar. bukan kan gini. Waya tamidu nadban fi qada'il hajati jalisan yasarohu wa yansibu al-yumna takriman laha. Jalisan ya. Ya. Terus bi ayya doa asobi'aha alal ardi wa yarfa'ah baqiyaha bagiaha. wa yadumah kama qala al-adri fakhidaihi li anna dzalika ashalu li khurujil khariji wa muqtadu hada at-taswiyatu fi qada'il hajati bainal qaimi wal qaidi. Praktek gimana itu? Berarti kalau kita melihat redaksi kitab apa itu? Qutul Muhtaj, kesunahan iktimad itu memang awalnya ada di jalisan, qada'ul hajat jalisan. Tapi karena jalisan iktimad alal yasar itu memudahkan keluarnya kotoran, dan ternyata faktor itu juga bisa terjadi ketika qaiman juga, maka ya disunnahkan pula iktimad alal yasar sekalipun qaiman. Berarti nanti kalau qaiman ya tinggal diangkat kaki kanannya begitu kan, ngoten nggih. Kayak gini gambarannya. Gambarannya. Kalau dipahami agak berbeda. Oke, monggo ingkang Jadi dipahami ini li khurujil khariji, ashalu li khurujil khariji walau bala qa'iman farraja bainahuma fayaqtamiduhuma. Jadi kan ini qauluhu wa yaqtamidu fi qada'il hajati jalisan yasarohu duna yaminahu.
fayun sibuha li'anna dzalika ashalu li khurujil khariji walau bala qa'iman farraja bainahuma fayaqtamiduhuma. Nah iya. Jadi kalau berdiri berbeda, jadi kakinya agak benggang, terus iktimatnya atas keduanya. Berarti lah itu masuk akal kan insaf itu maksudnya kan konjur kan ya. Nah itu sebenarnya harus praktek itu harus praktek ya. Kan begini kan ya. Dari praktek ke tenanan. Ya. Yang satu ini loh, yang satu ini gini. Oke. Kan gini ya. Bukan Insaf itu menegakkan berdiri. begini, Mak. Lah yang Menegakkan begitu. Gini. Lah iya, mengocur ya apa namanya? Lah, begini Bukan satunya. selonjoran. Satunya begini. Nah, coba praktek gimana? Lah enggak. Enggak, jadinya begini. Diangkat atau diluruskan kakinya itu? Ya, yang kanan Praktek itu kanan diangkat. gini. Enggak, maksudnya itu repot. Ya insaf itu insaful yamin itu gini. Insaf itu maksudnya menegakkan berdiri. Ditegakkan mungkin. Menegakkan berdiri. Gini. Iya, intimat. Masa qatil haja kok selonjoran. Ini jadi intimat ya tetap ini cuma Gimana saja kita? bertumpu ini, bertumpunya. Nah, itu. Jadi yang jadi agak miring ke kiri. Miringnya ke kiri, satunya agak diangkat. Agak Kan berarti begini ya? tadi yang di ilsok itu apa? Fahidai yang dilekatkan itu. Ada di sini. Karena kan pernah praktek karena itu pelajaran ngirsing itu begini. Iya bener ya. Itu saya dengan lihat tutorialnya Habib Ali Zainal Abidin. Jadi kalau berdiri itu apa itu? Natang misalnya. Dia sepakat itu saya prakteknya ya. Untuk yang mungkin perlu diperjelas kalau qaim, apakah ini ada dua versi nih. Kalau qaim ada yang i'timad alal yasar, ada yang tidak. Nah, apakah ada referensi lain untuk qaiman memperkuat dan mempertajam? Apakah juga sunnah yasar atau tidak? Mungkin ada yang bisa memberikan masukan referensi lagi untuk khusus qaim. Kalau yang dijelaskan tadi itu kan memang secara riset kedokteran itu kan lambung untuk wadah kotoran itu kan ada di belah kiri, sehingga ketika yasar dan sitakodumkan atau diangkat itu memang sebagaimana Ustadz itu katakan tadi untuk mempermudah khurujul kharij itu. Cuman kalau tanggapan Syekh pengarang Al-Bujairahmi itu sangat mudah sekali. Insiraf anhu itu li munasabatil yasar lil mustaqdar gitu dong. Jadi gatuk-matuk gitu loh. Ya, intinya gini, kalau yasar itu kan identik dengan jelek, sedangkan kharij itu juga perkara yang jelek, kotoran itu. Sehingga di Bujairahminya itu li munasabatil yasar lil mustaqdar itu saja. Jadi gatuk-gatuk no lek kiwa itu identik dengan perkara jelek. Aslinya ya sama yang dikatakan tadi, mau yasar mau yamin itu sama saja sebenarnya. Intinya kan hajatnya sama-sama keluar. Cuman yang satu mengalasi bahwasannya kalau yasar itu lebih mempermudah. Tapi di Bujairahminya itu cuman alasannya li munasabatil yasar lil mustaqdar itu saja. Untuk yang berdiri pripun? Ya kalau yang berdiri makanya, kalau yang berdiri berarti kan iktimat kedua-duanya. Kalau satu-satunya, salah satunya kan nggak bisa. Gimana prakteknya kalau berdiri? Kan kalau diangkat salah satunya mulai kayak kencingnya atau beolnya orang Bali itu. Memang di Bali seperti itu. Apa turis-turis itu kalau
kencing itu berdiri sambil diangkat kaki sapi. Ya mirip-mirip asu itu, mirip-mirip anjing ya di Bali. Memang prakteknya di Bali diangkat salah satu itu. Tapi kan kalau kita kan ya tambah gimana ya, kayak caru itu ya. Berarti ya tamidu ya sarohu itu khos bil Untuk- jalis, iya, yang jalis. duduk ya. Ya, Untuk qaim tidak. untuk qaim tidak. Iya. Ada yang lagi? Ini tinggal menyelesaikan yang qaim saja. Untuk alasan limunasabah itu mungkin bukan alasan karena intimatnya, tapi dukhul alal yasar itu limunasabatil yasar lil mustaqdar. Jadi masuk ke khola itu memilih yang kiri duluan. Beda kan kalau ke masjid ke kanan duluan. Itu alasannya limunasabatil yasar lil mustaqdar. Bukan intimatnya yang alasan apa? Alasan memilih intimat alal yasar itu. Jadi limunasabatil yasar itu yang saya pahami, walaupun saya agak tahu kitabnya. Jadi alasan taklil itu untuk yang masuknya menggunakan kaki kiri, alasannya limunasabatil yasar lil Oke, mustaqim. sip. Sekarang ada nggak alasan yang itimat alal yumna, alal yasar itu selain ashal? Itu aja. Karena barusan diklaim bahwa munasabah itu tidak ada kaitannya dengan yasar dalam usul itimat. Itu hanya didukhul. Kita selesaikan ini dulu. Ini benar nggak klaim seperti itu? Tadi yang baca iktimat alal yasar itu alasannya itu sepertinya ada dua. Selain ashal, ada lagi enggak ilatnya? Takriman. Gimana? Takriman lil yumna. Takriman Lil yumna. lil yumna. Anu itu. Nah ini ada lagi nih. Kalau masukannya kita apa? Ini bidayatul muhtaj. Bidayatul Muhtaj. Di kitab Bidayatul Muhtaj wa ya'tamidu jalisan yaksarohu takriman lil yumna. Kemudian alasan kedua ashalu. Jadi memang ada dua alasan. Ketika itimat alal yasar itu untuk memuliakan bagian yang kanan, dan itu memang ashal. Artinya ini dua paket. Berarti duhul pakai yasar juga takriman lil yumna, itimat alal yasar juga takriman lil yumna. Ngoten nggih, sekarang yang qaim lagi. Yang qaim itu ada nggak yang menyunahkan pakai kiri? Kalau tidak ada, kita selesai di pertanyaan ini. Sepertinya tidak ada lagi. Oh ada, Ubed, yuk. Jangan koreksi nih Gus. Ini coba dijawab ya. Untuk yang qaim niku kalau di muni muhtajnya niku ngeten. Lau bala qaiman farroja bainahuma. Farroja niku ya napa direnggangan ngoten nggih. Nggih. Berarti kalau misalnya qaiman maka farroja bainahuma. Fa ya'tamiduhuma kama qalahu asyari' khaufan minatan jisi. Jadi nggih cuma ngoten mawon karena kalau takut terkena najis mawon ngoten. Iya, sip. Ada lagi yang Gus Samit tadi gimana Samit? Yang tadi yang berdiri? Kenapa?
Yang berdiri tadi yang pakai yasar juga. Ya sama. Wa ya'tamidu nadban fi qada'il hajati jalisan yasaruhu wa yansibu al-yumna takriman laha. Lalu ilang qul wa muqtada hada at-taswiyatu fi qada'il hajati bainal qaimi wal qaidi. Itu ada yang bisa meluruskan ataukah memang ini ada khilaf atau tidak? Dari barat yang dibaca Gus Amin. Kalau di Mughni faraja bainahuma dipegangkan, itimatnya yang huma berarti kembali ke yamin yang mayasar. Cuma yang ibarat Gus Amin itu kayak tadulu alal khilaf. Tapi saya enggak, tapi itu kita perlu memastikan ya. Apakah memang benar begitu atau kalau tidak ada kita kembalikan kepada penanya sebelum dirumuskan dulu. Itu disunahkan iktimat alal yasar itu tujuannya kan iktimat dan yasar. Berarti iktimat bil yasar itu adalah alasannya atau apa hikmahnya ini adalah merupakan mempermudahkan khurujul kharij kan tadi. Ya karena alasannya maidah itu ada posisi kiri. Terus masalah tentang apa itu yang tadi ansab untuk ikroman bil yamin dan lain sebagainya itu cuman saya kira itu adalah cuman ngepasi gitu. Ngepasi mungkin itulah apa itu sesuatu yang luar biasa di dalam kesunahan itu. Wong dukhulul khala itu disunatkan untuk kaki yang kiri. Nah ternyata ketika kita qada'il hajah juga itu iktimatnya dengan kiri. Berarti kan ada semacam ketepaan atau sinkronisasi antara kesunahan dulul khalaq bil yasar dan ternyata maidah itu juga yasar, sehingga apa itu iktimatnya adalah alal yasar. Nah, posisi semacam itu berarti sinkron dengan kesunahan dulul khalaq bil yasar. Tapi kalau alasannya sekiranya ya karena ashal itu. Ya, tapi kalau di sini dua, di Masrur Rawinya malah dua. Gitu, Di Masrur Rawinya malah gini. Li'an langsungnya, li'annahu ashalu li khurujil khariji wasti'malul yusra fi ma yaliku biha. Nah, berarti kan sesuai. Lagi kan fungsinya itu kan bukan alasan dan artinya dengan adanya ashal karena maidah itu dan juga itu ternyata itu sesuai dengan ansab, yaitu maksudnya duhulul khalaq bil yasar kan begitu kan ya. Nah, ternyata itu sinkron dengan kesunahan duhulul khalaq bil yasar. Bukan duhul yang maksud kholaknya itu kan mustaqdar. Jadi memang ansabnya pakai kiri. Duhulnya mustaqdar kiri, dalam mustaqdar kiri. Karena tenang. Kenapa kok sunnah duhul itu dengan yasar? Itu kan karena khola itu mahalul mustaqdar. Nah, kan ya tenang. Nah, ternyata ketika qadil hajah tepatnya itu juga iktimatnya bil yasar. Alasannya kan ini kan secara teknis kan, karena maidah itu posisi di kiri. Nah, setelah digabungkan yang mana maidah di kiri akhirnya menimbulkan asal itu sesuai dengan tujuan asal, yaitu adalah duhulul khalaq bil yasar. Tujuannya karena itu mahalul istiqdar, itu ansabnya dengan yasar kan ya teman. Terus kalau diangkat ke qaim karena maidahnya di kiri, nah itu kan kalau ibaratnya Gus Amin itu karena maidahnya di kiri duduk, maka sunnah iktimat pakai kiri ashal. Mestinya kalau maidahnya juga kiri dibaca dari Gus Amin. Mestinya juga ada kan, mestinya
ya sama antara berdiri dengan duduk. Nah itu makanya itu yang problem itu di ibaratnya Usamin. Apa benar Coba begitu? gini ya, ini tak tambahkan yang berdiri di kulubnya tadi itu kan bahasanya wayatam itu fi qadu'il hajat jalisan yasaruhu dunayaminihi. Terus tadi yang dibaca Ubed tadi walau bala iman tadi ya. Walau bala iman faraja bainahuma fayatamiduhuma. Qauluhu walau bala iman iktamadahu syekhuna ar-Ramli mukhalifan li syekhil Islam. Kemudian wa kharaja bil baul, tadi kan walau bala ya. Wa kharaja bil baul al-ghaib. Wa kharaja bil bauli al-ghaitu qaiman. Fahuwa kal jalis fi qimati yasarihi. Fahuwa kal jalis fi qimati yasarihi. Jadi kalau kasusnya baul berdiri itu faraja bainahuma. Walau balako iman itu kan faraja bainahuma. Iktamadahu syekhuna ar-Ramli mukhalifan di sini. Memang khilaf. Kemudian kelanjutan dari walau bala itu wa kharaja bil baul al-ghaib qaiman. Al-ghaib itu iman. Bagaimana kalau ghaib qaim? Fahuwa kal jalis fi qimati yasarihi. Kalau qaim, ghaib yang qaim tetap iktimat ala yasarihi. Loh, kalau yang baul itu kan faraja bainahuma. Itu kalau baul maka dikecualikan kalau ghaib. Kalau ghaib tetap sama seperti ketika jalis, yaitu iktimat ala yasarihi. Oke, untuk baul jalisan iktimat ala yasar sepakat. Untuk baul qaiman khilaf. Untuk ghaib jalisan iktimat alal yasar sepakat. Yang perlu dicari dan ditambah sama Gus Sato, untuk yang ghaib qaiman itu tidak tadul al khilaf, kalau ibaratnya langsung iktimat alal yasar kan jalis. Iya. Jadi kalau yang ghaib qaiman di sini bahasanya belum tahu saya kalau ada khilaf. Bahasanya cuma itu. Wa kharaja bil baul al-ghaitu qaiman fa huwa kal jalis fi iktimati yasarihi. Dan kalau ghaib qaiman iktimatan. Makanya bahasanya ibaratnya Ustaz Amin tadi antara qaim sama jalis itu sama. Kalau saya pahami berarti dalam kasus ghaib sama-sama iktimat ala yasar. Untuk ghaib, untuk qaim itu baul yang qaim itu ada khilaf antara Imam Ramli sama Syekh Zakaria Al-Ansari. Yang khilafnya sing baul dulu sebelum ke ghaib tidak? Yang baul itu ada khilaf dua antara yang baul itu tidak iktimat alal yasar itu Imam Ramli, tadi sama iktimat alal rijlain. Meskipun baul ya? Baul. Yang satu itu tetap iktimat alal yasar, itu Syekhuna Syekh Zakaria. Syekh Zakaria Gus, Syekhuna ya? Syekh Zakaria. Imam Ramli ya? Imam Ramli itu kan iktimat pada keduanya kan? Iya, betul. Iktimat keduanya. Imam Ramli iktimat keduanya. Terus yang Syekhuna? Lah itu khilafan li syekhil Islam itu. Bahasanya kelihatan ya. Amal qaim, qalu amal qaim ay mutlaqan. Wa tamada an nihaya wal khatib wa zayyati wa saubariyah wa ghairuhum qat'an lil jalal al mahalli innal qaima fil bauli
yaktamiduhuma ma'an. Terus sing napa niku? Sing saykhuna niku bacanya itu nggih. Tapi kalau khilafan itu berarti bisa dimaknai langsung intimat jasar itu. Apa bagaimana? Iya, khilafan berarti kayaknya bagusnya ngoten. Kalau yang delok ditulis lengkap ngoten sepertinya tadulu alal khilaf. Cuma yang Karena memang gini, berawalnya dari jalisan yasalahu gitu. Lah kemudian ditafrekkan kalau kasus baul qaim iktimat alaihima. Cuma khilafan lisyaikil Islam. Berarti kembali ke ala yasar. Iya, betul. Ya, jadi kalau ibaratnya begini, memang ada mungkin yang menguatkan selain Syekh Zakaria Al-Ansori, mungkin ada langsung di kitab Asal Matolib atau gimana? Lenten niku, niki kan tahu bahwa dia tenan Tufan niku. Amal qaim itu ya enak, ini ada hak ya. Amal qaimu fa'in amina ma'timadil yusra tanah jasuha itamadaha berarti kan yusra kan, wa illa ini bukan baul, wa illa itamada huma. Itu goib apa baul? Goib. Masih belum membahas masalah tentang baul ini. Wa illanya itu kemana? Nah, Wa illanya itu kemana? wa illa lamun ano tanajus. Lamun tidak aman najisnya. Ya, tidak aman najis. Kan ngeten Ada iktimat kedua. pada dasarnya meskipun berdiri orang BAB itu adalah iktimat pada yusra pada dasarnya. Namun karena kalau ada faktor lain, wa illa berarti tidak aman dari tanajusnya, iktamada huma. Berarti sebenarnya konsepnya tetap iktimat alal yasar, Nggih. cuma kalau khofa'atan jis berubah menjadi itamadahuma. Nggih. Betul kan tadi? Nggih. Lah baru kan itu ini bukan khilaf, tapi ini tafsir kan itu. Le aman itu iktimat alal yasar, le boten aman berarti iktimatuhuma pun. Yang tafsir itu justru kencing. Kalau kencing itu tafsir, kalau menurut Imam Romli kalau tahawud itu modelnya tafsir. Kalau kencing itu baru hilaf. Nah, menurut Imam Romli, Imam Khatib dan Az-Zayadi dan lain sebagainya itu adalah iktimat iktimatihima berarti keduanya. Berarti kalau khilafan di sauna, berarti kalau sauna meskipun itu bau tetap sunnah iktimat alal yusra kan ya tenan. Lagi khilaf tetap sama. Benar. Tetap baul. Rumusannya sama. Sing khilaf niku bau. Kalau tahawud itu bukan khilaf tapi tafsir gitu. Iya, memang seperti awal begitu. Cuma tambahnya Gus Dulu tadi yang tafsir ini yang untuk tahawud itu yasar apabila aman dari tajis. Nah, jadi tambahannya di sini. Tapi kalau tawawud beol berdiri merasa tidak aman dari tajis, itamadahuma dengan farroja bainahuma kan tadi. Nah, betul kesimpulannya. Ada lagi yang mau menambahkan sebelum dirumuskan? Sampun. Baik, kalau yang ditanyakan adalah apakah ilat di dalam hukum ini, hukum kesunahan mestinya ditanyakan, itu apakah hanya satu persoalan, yaitu iktimat kepada yasar, kemudian yang sibuha, apakah ini cukup salah satunya? Nah, ini yang justru yang belum banyak dibahas yang ini. Sementara pertanyaan awal itu dari sini. Berarti kalau iktimatnya saja kiri, kemudian yang kanan itu tidak yang sibuha, apakah ini dapat kesunahan apa tidak? Mestinya begitu yang ditanyakan. Atau sebaliknya,
tidak pakai iktimat yang kiri, kemudian fayansibuha, maka ini juga secara praktek akan sulit, begitu ya. Secara praktek akan sulit. Tapi bila dibahas melalui metodologinya ilat, ya sah-sah saja dipertanyakan begitu. Nah ini mestinya yang ditanyakan demikian. Pertama, jalisan yasarohu itu artinya yaktamidu itu berarti kakinya itu begini. Itu namanya iktimat itu begini. Jadi kaki yang yasar itu diiktimatkan itu begini, biar dia tidak ambil. Yang sibu itu begini kan. Itu yang dimaksud ya. Yang sibu itu jinjit kalau bahasa mudanya. Maka sebab dijenjitkan. Yang iktimat itu begini. Yang iktimat, nah itu iktimat. Yang dijenjit itu yang kanan. Kanan itu dijenjitkan. Makanya sebagian ibarat itu tidak pakai yang sibu itu, tapi pakai yadou asobi'ah. Jadi yadou asabi'ah, asobaknya ditaruh fil alal arat, kemudian wayarfa bagian. Jadi yang lainnya itu diangkat. Terus baru ada tambahan kesunahan wayadom. Jadi yang kanan itu dijinjitkan, kemudian yang satunya itu yang satunya itu diiktimatkan. Yang benar begini apa begini? Yang kiri berarti begitu diiktimatkan. Yang satunya yang dasar ya, itu sebagai pancatannya. Sebagai tumpuan dia bisa duduk. Iya. Yang satunya itu dijinjitkan. Iktimat itu biar dia tidak roboh, ini maksudnya iktimat itu sebagai yang satunya dijinjit. Kebalik sampean, kebalik. Ya, enggak prakteknya biar begini. Sampean begini. Prakteknya kebalik. Yang ya tadi itu sudah benar. Itu yang tadi itu kiri ya kan yang utaranya kiri kan. Nah, itu namanya yang demikian. Jadi yang sibu itu ibarat lain itu ada yang tidak pakai yang sibu, ada yang mentafsiri dari yang sibu. Itu semua tidak ada khilaf kalau yang ini. Itu yang iktimatnya begitu. Terus satunya itu dijinjit. Makanya pakainya yadou alal ar. Itu yang diyadou asobi. Kemudian yang bagia itu diangkat. Selain asobi di kaki, itu kan pembahasannya kaki. Selain asobi diangkat. Itu prakteknya. Ini insop kayaknya Yang ya. ini iktimat, satunya ini insop. Maksudnya insop itu adalah kakinya itu ditaruh di. Jadi maksudnya begini. Di dalam fikih mustalahnya pakai fikih. Tidak perlu nasab itu berarti mau ngangkat begini begitu dan sebagainya, tidak begitu. Ya apa yang ditafsirkan di dalam fikih. Karena dalam fikih itu yang dimaksud nasbu dalam bab ini adalah karena nasbu itu nanti kalau dalam bab mukhalafah mar'ah dengan perempuan itu juga ada yang beda. Jadi yang dimaksud yadou ini diangkat kakinya, itu yang dimaksud nasobah itu. Kakinya itu diangkat, dijinjitkan. Kalau mudahnya itu begitu kalau bahasa Jawa. Di bahasa fikih itu yadou asobinya kepada karet, kemudian diangkat. Sudah begitu. Itu prakteknya demikian. Enggak ini. Coba ditanya. Ya. Kalau yang delamannya begini ini namanya iktimat. Iktimat. Nah, itu. Kakinya yang biasa, Pak. Iktimat yang biasa. Ya yasar. Itu kan. Oh iya. Makanya Lah, yang iktimat yang yasar. Iya. Lah itu kakinya yang iya, yang sibu yang kanan. Ini kan kiri. Lagi. Yang kiri itu iktimat begini. Dah. Nah, ya betul. Ya. Iktimat pada yang kiri, yang sibu yang kanan, Pak. Yang sibu yang kanan. Yang kiri apa? Yang kiri kan. Lah, iktimat itu kan berpegang teguh. Iktimat itu begini. Kalau yang dipraktekkan Gus Ulul itu bukan iktimat alal yasar itu. Apa? Iktimat alal yasar itu ya, yang yasar itu tumpuannya. Lah, betul. Tapi beda. Ya Pak ya. Sing jenjen. Wa yatamida fi qadir haid walau qaiman yasnasur. Nasiban yubli ayyadu asabi'ah. Ya. Jadi itu kan yang kanan yang jinjit. Gitu loh. Yang kanan yang jinjit. Iya. Saya pernah dulu pas ngaji dengan kiai saya itu diterangkan kenapa posisi semacam ini selain alasannya itu asharul khurud juga lebih kuat posisinya.
Sebentar. Jadi begini. Ini enggak. Jadi duduk itu jangan dibayangkan duduk itu adalah duduk seperti iftiros, duduk tawaruk. Karena ilat itu sudah banyak sekali di sini. Semua alasan itu terbangun untuk diantaranya di samping dua adalah untuk supaya tidak tanajus. Maka bila terjadi tanajus, semua alasan itu nanti bisa berubah. Harus menghilangi tanajus. Kalau yang dimaksud duduk itu gelempoan itu, ya nanti akan masalah karena itu akan tanajus kepada tempat duduk. Makanya duduknya itu iktimat itu sebagai pijakan. Ya pijakan itu biar tidak jatuh ya dia begitu. Iktimat di dalam yang disebut waktamada di dalam sholat misalkan, kaki kiri itu diinjakkan begini, bukan digelempokkan. Itu kalau duduk dalam iktiros kan digelempokkan, bukan itu. Kalau itu nanti masalah sekali. Kemudian yang dimaksud itu ya dijinjit yang kanan. Satunya ditampak telapakkan begini, satunya adalah dijinjitkan. Kita sepakati. Ada dua alasan yang dibangun. Ya, Dua prakteknya Ini iktimat, ini insaf. Karena jinjit ini kan jinjit itu. Balik, Pak. Ya. Ayo coba. Ayo. Yang biasa ini nikmat sendiri ya. Lurus ini. Ini yang dasar itu. Biasa. Yang kanan. Saya sudah dapat. Gini ya beneran? Iya begitu. Dapat betul seperti itu. Iya begitu. Jadi ya Gus Ulul sing bikin bingung. Itu kan tinggal kakinya saja yang sebelah Gus Ulul itu, yang kakinya yang kiri yang mana, yaitu yang dipakai iktimat itu. Ya tadi sudah benar itu. Kiri itu kan berarti yang utara kalau Gus Ulul. Ya karena orang ngadep sama madepnya ke sana, sama nyawangnya kanan itu jatuh kanannya sendiri. Itu sing kanan sing kiwa itu bunuh diri akhirnya. Saya kira ini sudah jelas ya prakteknya ya. Kalau prakteknya gelempoan nanti itu akan bermasalah. Kemudian tidak ada ibarat itu yang mentafrik baina tarawut wal baul, kecuali nanti kasusnya yang berbeda. Soalnya ibarat itu dunayaminihi itu adalah wayak tamidu fi qadail hajat. Qadail hajat itu imma baul wa imma tarawut. Hanya nanti dalam kasuistik itu berbeda. Berbedanya karena alasan nanti ada tanajus dan tidak. Kemudian ada sarah ini wa farraja bainahuma huma. Kalau ibarat ini ibarat memang masalah begitu menurut sebagian syarih. Karena ibarat masalah itu artinya beliau tidak ada pijakan hukumnya ini. Karena hukum asal itu entah duduk